Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng aku Rini di Cilor Cerita Horor. Kali ini aku bakal nyeritain cerita horor yang dikirim sama sahabat Riris kita, namanya Liani dari Bandung. Hai Liani, assalamualaikum. Cerita kali ini berkaitan dengan hutan guys, jalan yang di pinggir-pinggirnya itu hutan guys. Langsung aja kita ke ceritanya. Percaya nggak percaya, ini dia kisahnya. Jadi Liani ini tuh bekerja di sebuah konveksi guys bersama pacarnya, namanya itu Devan. Saat itu bos konveksi mereka itu ada acara, jadi mereka pun diliburkan selama 3 hari guys, hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Mereka pun merencanakan untuk pergi ke pantai guys, liburan bersama teman-teman konveksi yang lainnya. Dan yang memutuskan untuk ikut ada 4 orang guys, 6 orang sama Devan dan Liani ya, yaitu ada Cici, Desi, Hendra, dan juga Rian guys. Jadi mereka itu berangkat 3 motor guys, bareng-bareng. Mereka itu berangkat dari jam 4 subuh. Mereka pun sampai di pantai pada pukul 8 dan mereka pun bersenang-senang tanpa ada gangguan sama sekali guys. Dan pulang pukul 5 sore. Mereka pulang saling beriringan guys. Liani dan Devan motornya melaju paling depan guys. Hari pun mulai gelap. Devan dan Liani pun mutusan untuk ke pinggir sebentar guys. Tapi saat dilihat ke belakang, teman-teman mereka udah nggak ada guys. Liani pun membuka ponselnya dan ternyata Cici dan Hendra itu mereka kehabisan bensin dan lagi di pom dulu. Sementara kalau Desi dan Rian mereka bannya meletus guys, jadi mereka ke bengkel dulu. Dan pada akhirnya Liani dan Devan hanya tinggal mereka berdua. Teman-temannya menyuruh Liani dan Devan untuk menunggu di masjid tempat mereka beristirahat pada pagi hari tadi. Hari pun mulai malam, mereka sampai di jalan hutan guys. Pada saat itu hutan sangat sepi, apalagi mereka hanya berdua guys. Motor terus melaju sampai kelihatan Liani melihat sosok nenek-nenek yang memegang tongkat. Rambutnya putih dan dicepol guys. Nenek itu kelihatannya bungkuk. Semakin dekat, terlihat jelas kalau nenek itu gak ada kakinya guys. Jadi nenek itu hanya melayang guys, setengah badan. Dari perut hanya sampai kepalanya aja guys, dan gak ada kakinya. Liani yang ketakutan pun tidak bicara apapun karena dia lihat sepertinya Devan tidak melihat apa-apa. Kalau dia bicara takutnya Devan gak fokus guys. Tiba-tiba setelah melewati nenek-nenek itu, Liani mencium aroma bau bererang yang sangat menyengat guys di hidungnya. Padahal sama sekali nggak ada sumber bau bererang di sana guys. Dari kejauhan, Liani melihat ada rumah guys di pinggir jalan hutan. Rumahnya itu dari kayu guys. Dan terlihat nyala lampu dari dalam rumah tersebut. Dan pada saat akan melewati, Liani melihat di jendela yang masih belum tertutup gorden ada siluet ibu-ibu guys yang berjalan cepat melewati jendela itu. Dan terdengar juga suara anak-anak di dalam rumah tersebut guys. Liani pun bilang kepada Devan, kenapa mereka nggak singgah dulu di rumah itu buat nunggu Cici dan teman-teman yang lainnya. Devan pun bingung karena Devan nggak ngelihat ada rumah guys. Yang Devan lihat hanyalah sebuah
puing-puing, ya mungkin bekas rumah yang sudah rusak guys. Dan itu di sana itu hanya ada pohon-pohon dan itu gelap banget katanya. Liani pun diam saja, tidak mau berdebat panjang guys. Ia semakin takut. Sampai akhirnya mereka pun melewati hutan tersebut dan pemandangannya pun sudah mulai banyak kebun-kebun teh guys. Di antara banyaknya kebun-kebun teh, dari kejauhan Liani melihat ada 3 tenda berwarna kuning guys, dan terlihat ada lampu menyala dari dalam tenda itu. Untuk mencairkan suasana, Liani pun berkata kepada Depan, "Wah, ada juga ya yang camping di sini." Depan pun menjawab dengan bingung, karena Depan tidak melihat apa-apa. Yang dia lihat hanyalah kebun teh yang gelap dan luas. Karena tidak mau memperpanjangnya, jadi Liani bilang saja, ya mungkin dia yang salah lihat. Sampai saat di perjalanan, dari kejauhan Liani melihat ada 2 pasang kaki guys, yang sangat tinggi dan besar sekali menjulang ke atas di banyaknya kebun-kebun teh itu. Jadi kakinya itu tinggi guys, ada di tengah-tengah kebun teh. Dan saking tingginya kaki itu sampai gak kelihatan badan apalagi kepalanya guys. Setelah melihat itu, Liani pun tidak berani melihat ke jalan guys. Dia memutuskan untuk menutup matanya sambil memegang erat pinggang Depan guys. Dan akhirnya mereka pun sampai di masjid tempat istirahat mereka tadi pagi. Depan dan Liani pun turun dari motor guys. Depan melihat wajah Liani sangat pucat dan dia hanya diam aja. Dan Depan pun tidak berani bertanya apapun kepada Liani. Beberapa saat kemudian teman-teman mereka pun datang guys. Dan setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang guys. Dan alhamdulillah mereka sampai di rumah masing-masing dengan selamat guys. Pada saat mereka bekerja kembali, mereka pun baru berani bertanya, dan Liani pun menceritakan semuanya. Ternyata yang Liani lihat itu tidak teman-temannya lihat guys. Jadi hanya Liani aja yang ngelihatnya guys. Sampai saat ini Liani nggak tahu kenapa hanya Liani yang bisa lihat guys. Nah, jadi itu dia guys ceritanya guys. Ada juga gak yang pernah ngalamin apa yang Liani ngalamin pas kalian pulang liburan atau bahkan pas liburan? Ayo komen di bawah. Nah, kalau mau berbagi ceritanya langsung sama aku dan sahabat Riris lainnya, kalian boleh kirim cerita kalian ke Gmail di bawah ini, @cirorsahabatriris@gmail.com. Sertakan judul dan cerita kalian ya. Gak sabar aku baca cerita kalian. Dan alhamdulillah sekarang Depan dan Liani udah menikah guys. Selamat ya, semoga sehat-sehat terus. Buat temen-temennya Liani dan Depan juga semoga sehat-sehat terus ya. Makasih ya Liani udah berbagi ceritanya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sahabat Riris. Sampai jumpa di Cilor berikutnya. Assalamualaikum, dadah.